Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat explore mancing. Welcome back. Udah lama banget nih ya nggak ngonten, sekalinya ngonten bukan konten mancing. Ini salah satu hobi sebenarnya, hobi saya yang lama banget tertunda ya, kesukaan saya waktu masih kecil dan baru kesampaian ini sekarang ya. Nanti untuk project mancing mungkin next project aku bakalan update lagi, back lagi ke fishing ya, karena kangen juga sebenarnya mancing ya. Terkendala di waktu aja sih sebenarnya, makanya nggak pernah upload sekarang karena terikat kontrak kerja dari Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggunya aku harus restock dan bikin project baru. Oke, di sini saya mau coba untuk review kit RC ya, yang saya coba buat sendiri ya. Basicnya tetap dari RC yang ada dari HSP. Jadi teman-teman untuk partnya mungkin masih bisa pakai part HSP, entah itu dari sasis, bearing, terus dog bone, knuckle, dan lain-lainnya masih bisa menggunakan part-part dari HSP. Kenapa HSP? Ya saya pikir HSP itu spare partnya banyak ya, terus harganya juga nggak terlalu mahal, masih bisa terjangkau lah sama kita-kita. Contohnya ini untuk diferensialnya ya, untuk diferensial atau apa itu aku nggak tahu nih. Aku juga pakai punya HSP ya, jadi buat teman-teman yang punya basic HSP bisa beli part 3D printnya aja, jadi lebih murah ya. Jadi jatuhnya teman-teman tinggal mutasi part yang ada di HSP ke kit dari 3D ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Setelah puli atau gear belakangnya terpasang, ini tuh masih aktif ya untuk diferensialnya. Kemudian untuk shaftnya juga saya pakai shaft gearboxnya HSP. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah shaft konektor dari gearbox belakang ke depan, karena yang kita tahu itu HSP ya full wheel drive ya. Jadi ban belakang sama depan itu bergerak bersamaan. Oke, kita pakai shaftnya aja, untuk gearnya kita simpan. Kemudian ini adalah spur gear yang saya buat menyesuaikan dengan bentuk shaftnya. Mungkin untuk kedepannya aku bikin konektor gear yang support untuk gear Yokomo atau yang lainnya. Untuk bagian shaftnya juga disupport beberapa bearing ya, supaya putarannya juga halus, nggak tersendat-sendat kalau pakai busing. Jadi teman-teman bisa pakai bearing dengan ukuran 5 x 8 x 2,5 ya. Di sini kita tinggal pasang seperti ini. Untuk kemudian pemasangan gardan bagian depan, di bagian shaft spur, itu usahakan jangan terlalu tight, kasih sedikit jarak ya biar putarannya nggak tersendat. Kemudian untuk bearing di bagian diferensial gearnya, dia pakai gear masih punya HSP ya, ukuran 10, 15, 4 bagian kanan dan kirinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah kita pasang set kanan dan kiri gearboxnya atau bodinya, untuk selanjutnya kita pasang mount support untuk gearbox ya, biar nggak melebar atau menyempit ya. Jadi kita kunci dengan support gearboxnya seperti ini. Kemudian untuk step berikutnya kita pasang dog bone. Maksudnya rod end. Saya masih sering salah-salah nyebutin part-part di RC karena sebenarnya saya masih belajar sih ya, banyak hal yang mesti saya pelajari. Oke, setelah terpasang rod endnya seperti ini, lanjut kita pasang shock tower ya. Kurang lebih penampakan shock towernya seperti ini. Usahakan bagian lubangnya itu posisinya di belakang, karena lubang tersebut untuk baut shock ya nantinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah shock towernya terpasang, kita pasang ESC mount.
ESC mount-nya kita pasang dengan posisi seperti ini ya, dengan baut saya pakai itu sekitar 16 mm. Kemudian untuk berikutnya kita pasang swing arm ya. Ini kurang lebih bentuknya swing arm seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat untuk bagian swing arm sebenarnya teman-teman bisa upgrade menggunakan bearing. Tapi yang ada dalam kemasan nanti teman-teman terima itu masih bushing ya, seperti ini. Tapi teman-teman bisa upgrade menggunakan bearing 3x6x2,5 ya. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Jika pakai bearing saya rasa lebih bagus pakai bearing nanti ya, kalau teman-teman bisa upgrade, karena bakalan lebih smooth performnya, jadi nggak berat gitu, jadi lebih enak aja kalau pakai bearing. Untuk pemasangan swing arm diusahakan untuk bautnya jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang bakalan seret ya. Kalau seret tinggal kalian kendorin aja sih sebenarnya, atau sebaliknya kalau terlalu kendor kalian agak kencengin sedikit. Next kita siapkan untuk knuckle bagian belakang ya. Untuk bearingnya juga saya pakai bearing punya HSP. Bagian dalamnya itu ukuran 10 15 4 dan bagian luarnya itu 5 10 4 atau punya HSP ya. Banyak di online shop juga yang jual. Kurang lebih setelah knuckle-nya terpasang seperti ini. Kemudian untuk next step kita pasang dog bone. Nah ini namanya dog bone nih. Dog bone yang kita pakai yang seperti ini ya, dengan panjang 84 mili kalau nggak salah ya, punya HSP juga. Setelah terpasang penampakannya juga seperti ini. Oke. Untuk berikutnya kita pasang shock di bagian belakang kanan dan kirinya. Yes, untuk shocknya sudah terpasang. Di sini saya pakai shock WL Toys ya, seri A. Untuk berikutnya kita pasang pin hex dan hexnya. Ini juga ada dalam paket ya, kalau kalian beli kit fullnya, termasuk shock depan dan belakangnya. Next kita fokus di bagian depan atau RWD set. Di bagian RWD set ini bakalan banyak banget saya skip karena mungkin teman-teman juga pasti bisa masangnya, nggak terlalu sulit di bagian RWD set bagian depan. Karena nanti di bagian swing armnya bakalan saya udah pasangin rod end-nya ya, jadi teman-teman tinggal pasang aja. Jangan lupa nanti untuk bushingnya teman-teman pasang ya. Kalau mau upgrade ya silahkan upgrade, sama aja ukuran bearingnya dengan swing arm bagian belakang. Dan ini knuckle-nya. Knuckle-nya juga pakai bearing punya HSP. Untuk axle-nya juga saya pakai punya HSP, cuman agak dimodif sedikit ya, dipangkas di bagian dog bone mount-nya. Nggak tahu itu bagian apanya, pokoknya aku papas seperti itu. Supaya nanti angle-nya juga lebih bagus, nggak mentok ke rod end-nya. Jadi kurang lebih seperti ini penampakannya setelah terpasang beberapa partnya. Untuk selanjutnya kita pasang support servo mount ya. Adanya di sebelah sini ya, kanan dan kiri. Oh ya maaf, ini kelewat, ini adalah bagian servo hornnya ya, jadi yang berfungsi untuk support belok kanan kiri knuckle-nya ya. Ada baiknya itu dipasang dahulu sebelum semua terpasang. Dan ini adalah penampakan semua part bagian RWD setelah terpasang. Jika semua sudah terpasang, kita tinggal konekkan aja bagian sasis depan dengan sasis belakang. Kita pakai 3 mur dan 3 baut. Setelah itu kita pasang juga support sasisnya di bagian atas atau upper deck ya, teman-teman bilang mungkin seperti itu. And finish. Jadi kurang lebih penampakan setelah part-partnya terpasang seperti ini ya. Dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga jangan.
Oke, pokoknya saya ucapin terima kasih buat teman-teman udah support M-Gear. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya rasa kit ini cukup lah, sekedar untuk iseng ya, kita main di teras rumah sambil ngopi ya. Biasalah anak-anak tahun 90-an. Oke, M-Gear pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.